Halo teman-teman semua, pada hari ini aku akan menjelaskan mengenai materi yaitu inventory management. Nah, sebelum itu aku akan memperkenalkan diriku. Namaku Francisca Dewi dengan NRP yang tertera. Nah, pada hari ini aku akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yaitu tentang pengendalian proses produksi, yaitu pada bab inventory management. Oke. Nah, apa sih sebenarnya inventory management itu? Nah, inventory management terdiri dari dua kata, yaitu inventory dan manajemen. Mungkin teman-teman akrab ya dengan salah satu kata dari kedua itu. Ya, mungkin yang sering kalian dengar yaitu tentang manajemen, yang berarti seni untuk mengatur atau mengelola sesuatu. Nah, untuk inventory ini, mungkin anak-anak yang berkuliah di teknik industri sangat sering mendengar kata inventory. Nah, untuk inventory adalah persediaan atau stok yang merupakan barang dan bahan yang dimiliki oleh bisnis untuk tujuan akhir, yaitu untuk dijual kembali. Nah, ini juga untuk memberikan kalian pengetahuan mengenai apa sih sebenarnya inventory itu terlebih dahulu. Lalu kita akan membahas mengenai arti yang lengkapnya. Inventory management adalah sistem manajemen aset perusahaan yang terdiri dari berbagai macam hal, mulai dari bahan baku hingga bahan jadi. Adanya sistem yang baik pada manajemen ini akan membantu perusahaan menyiapkan keperluan dalam rangka memenuhi kebutuhan konsumen. Nah, mungkin teman-teman bisa dibaca terlebih dahulu sebenarnya apa sih inventory management itu secara keseluruhan dan menurut aset perusahaan seperti itu. Nah, selanjutnya fungsi dari inventory management yang pertama sebagai penyangga proses produksi atau buffer sehingga proses operasi dapat berjalan terus. Yang kedua, menetapkan jumlah barang yang harus disimpan sebagai sumber daya agar tetap ada. Yang ketiga, menghindari kekurangan atau kelebihan bahan, dan untuk fungsi yang terakhir yaitu mengurangi risiko perubahan harga akibat inflasi dan kenaikan harga dari pemasok. Nah, keempat poin tadi merupakan fungsi dari inventory management. Nah, mungkin untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan adanya inventory management, teman-teman. Jadi, untuk tujuan dari inventory management itu merupakan manajemen inventaris yang baik adalah tindakan penyeimbangan yang cermat antara ketersediaan stok dan biaya penyimpanan inventaris. Nah, untuk tujuan yang pertama yaitu tujuan layanan merupakan untuk mengatur level tebar sehingga yang ada adalah probabilitas tertentu dari kehabisan stok. Dan yang kedua adalah sasaran biaya, di mana sasaran biaya ini menyeimbangkan biaya yang bertentangan untuk mendapatkan hasil maksimal dan jumlah dan waktu pengisian ulang yang ekonomis. Nah, untuk lebih mengetahui lagi, kita akan membahas mengenai apa sih sebenarnya inventaris atau persediaan itu. Kan mungkin teman-teman ada yang masih bingung nih, sebenarnya inventory itu apa, inventaris itu apa. Nah, sebenarnya itu sama, artinya adalah persediaan. Nah, apa sih sebenarnya inventaris atau persediaan itu? Bisa digolongkan yaitu sebagai produk jadi yang tersedia untuk dijual, barang di gudang, bekerja dalam proses, barang dalam perjalanan, staf yang diperkerjakan untuk memenuhi kebutuhan layanan, dan yang terakhir adalah semua yang dimiliki atau dikendalikan secara finansial, bahan baku, barang dalam proses, barang jadi atau jasa yang diadakan yang diantisipasi penjualannya tapi belum terjual. Seperti itu, teman-teman. Nah, untuk selanjutnya adalah apa sih sebenarnya alasan perlu adanya persediaan atau inventory tadi. Nah, untuk alasan dari perlu adanya persediaan adalah yang pertama, meningkatkan layanan pelanggan. Yang kedua, mendorong produksi, pembelian, dan transportasi ekonomi. Yang ketiga, bertindak sebagai pelindung nilai terhadap perubahan harga.
Yang keempat, melindungi dari ketidakpastian dalam permintaan dan waktu tunggu. Dan untuk alasan perlu adanya persediaan yang terakhir adalah bertindak sebagai pelindung nilai terhadap kontingensi. Nah, kontingensi ini biasanya bisa berupa pemogokan atau kebakaran, seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis dari persediaan. Mungkin kan tadi sudah bahas tentang alasan, sekarang tentang jenis-jenis yang ada pada persediaan. Nah, untuk yang jenis yang pertama adalah pipeline. Nah, untuk pipeline ini merupakan saluran atau inventoris yang sedang berjalan. Untuk spekulatif adalah barang dibeli untuk mengantisipasi kenaikan harga. Dan yang ketiga adalah reguler, cycling, dan seasonal. Mungkin dari kata-katanya, seasonal adalah musiman, merupakan inventory yang diadakan untuk memenuhi kebutuhan pengoperasian normal. Dan yang keempat adalah safety atau keamanan, yaitu ekstra saham yang ditahan untuk mengantisipasi permintaan dan ketidakpastian dari lead time. Dan untuk jenis yang terakhir adalah absolute atau dead stock, di mana inventory yang sedikit atau tidak ada nilainya karena keberadaannya ketinggalan zaman. Produk punya life cycle, di mana jika produk sudah tidak laku maka akan dijual murah, seperti itu jenis-jenisnya. Nah, untuk selanjutnya adalah apa aja sih sifat dari persediaan? Kan kita sebelumnya udah bahas nih tentang jenisnya, sekarang sifatnya. Yang pertama adalah perpetual demand atau permintaan abadi. Nah, abadi ini yang dimaksud adalah terus-menerus, di mana demand-nya ini berlanjut sampai masa mendatang. Yang kedua adalah seasonal demand atau permintaan musiman, yaitu bervariasi dengan puncak dan lembah biasanya di tahun. Yang ketiga adalah lumpy demand atau permintaan yang berlebihan. Yang keempat, regular demand atau permintaan reguler. Dan yang kelima adalah terminating demand atau menghentikan permintaan. Dan yang keenam, derived demand atau permintaan yang diturunkan, yang berarti demand ditentukan dari permintaan orang lain atau item yang merupakan bagiannya. Nah, mungkin dari 6 sifat tersebut mungkin teman-teman ada yang pernah dengar atau pernah, mungkin yang pernah berjualan mungkin pernah merasakan ya, dimana mungkin seperti perpetual demand kayak gitu. Nah, selanjutnya adalah kita akan membahas mengenai metode yang digunakan dalam inventory management nih teman-teman. Dan metodenya yang pertama adalah pull atau tarik, di mana metode ini menggambarkan inventaris ke lokasi penyimpanan dan setiap lokasi penebaran dianggap independen dan memaksimalkan kontrol lokal atau inventaris. Yang kedua adalah push atau dorong, yang mengalokasikan produksi ke lokasi penyimpanan berdasarkan permintaan keseluruhan dan mendorong skala ekonomi dalam produksi. Dan yang ketiga adalah just in time atau tepat waktu. Nah, untuk pada metode ini yaitu mencoba untuk mensinkronkan arus saham agar adil memenuhi permintaan saat itu terjadi dan meminimalkan kebutuhan inventaris. Yang selanjutnya adalah supply driven atau didorong oleh pasokan. Nah, jumlah dan waktu pasokan tidak diketahui. Semua pasokan harus diterima dan diproses, dan pada poin ini inventory dikontrol melalui permintaan. Dan yang terakhir adalah agregat control atau kontrol agregat, di mana klasifikasi item mengkelompokkan barang-barang menurut tingkat penjualannya berdasarkan prinsip 80-20 dan memungkinkan kebijakan kontrol berbeda untuk 3 atau lebih kelompok produk. Nah, selanjutnya mengenai biaya, bagaimana dengan biaya relevan dengan pengelolaan persediaan. Yang tadi udah menjelaskan mengenai manajemen atau metodenya ya. Sekarang mengenai biaya yang relevan. Yang pertama adalah carrying cost, di mana biayanya yang pada carrying ini adalah biaya untuk menyimpan inventaris dari waktu ke waktu. Biaya utama adalah biaya uang yang diikat inventaris, tetapi juga termasuk keuangan, asuransi, dan pajak properti pribadi serta penyimpanan biaya. Biasanya biaya berkisar dari biaya jangka pendek modal menjadi sekitar 40% per tahun dan rata-rata tentang 25% per tahun dari nilai barang dalam persediaan.
Nah, yang kedua adalah procurement cost atau biaya pengadaan, di mana biaya-biayanya adalah biaya untuk menyiapkan pesanan, biaya transmisi pesanan, biaya menyiapkan produksi jika sesuai, biaya penanganan atau pemrosesan material, dan biaya harga barang. Nah, untuk selanjutnya adalah out of stock cost atau biaya kehabisan stok. Terbagi menjadi dua, yaitu lost shelf cost dan back order cost. Untuk yang pertama, lost shelf cost atau biaya penjualan hilang adalah biasanya adalah untung segera hilang dan keuntungan masa depan yang hilang, seperti itu. Dan untuk back order cost yaitu biaya pemesanan, biasanya terdiri dari biaya penanganan pesanan ekstra, biaya transportasi dan penanganan tambahan, dan mungkin ada biaya pengaturan tambahan. Nah, itu tadi adalah biaya-biaya yang relevan dengan pengelolaan persediaan. Nah, itu tadi penjelasan-penjelasan mengenai inventory management, mulai dari penjelasan mengenai apa itu inventory, apa itu manajemen, hingga ada fungsi, ada tujuan, ada tentang alasan adanya persediaan, dan juga tentang biaya. Nah, mungkin teman-teman udah mulai paham nih mengenai inventory management. Maka dari itu, sekian dari aku. Jangan lupa like, comment, dan juga subscribe. Thanks for watching, guys.